Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Novi, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana nih pemirsa di rumah? Baik-baik aja kan? Tentunya pengennya sehat-sehat terus ya dok. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya. Ketemu lagi di podcast Puskesmas Cilacap Utara 1. Hari ini saya bersama Dokter Kiki Lulu Hasna. Iya, halo semuanya. Kenalin Dokter Lulu. Apa dok yang kira-kira yang bakalan kita bahas di pagi hari ini? Kayaknya banyak ya Mbak ya, terutama mungkin lebih ke kesehatan gigi dan mulut. Soalnya kan saya dokter gigi nih, jadi mungkin teman-teman nanti bisa sambil mendengarkan podcastnya. Insya Allah nanti ilmunya bermanfaat ya Mbak ya. Ya amin. Ya benar banget dok, memang permasalahan gigi itu banyak sekali ya. Apalagi betul. utamanya gigi berlubang. Betul. Banyak ya dok selama ini ya? Banyak. Ketemu dengan pasien di puskesmas? Banyak sekali. Ternyata warga Cilacap, terutama untuk wilayah Cilacap Utara ini, saya menemui banyak sekali masalah gigi dan mulut. Nah biasanya masalah gigi dan mulut yang paling sering dijumpai di puskesmas, terutama di saat poli gitu ya, saat saya jaga poli, itu ada masalah gigi berlubang, terus ada gusi bengkak, dan ada juga ada peradangan gusi juga biasanya Mbak. Gitu. Kalau dari masalah-masalah gigi tersebut sebenarnya masalah yang menyebabkan kenapa gigi bisa berlubang itu apa? Sebenarnya untuk masalah gigi berlubang itu penyebabnya cuma ada 4 faktor Mbak. Jadi 4 faktor itu kalau tidak ada salah satu sebenarnya tidak akan terjadi yang namanya gigi berlubang. Nah faktor pertama yaitu anggap aja waktu. Jadi seberapa lama kita tidak menjaga kebersihan mulut kita itu juga mempengaruhi gigi berlubangnya besar atau enggak. Gitu. Yang kedua ada yang namanya lingkungan rongga mulut kita. Nah yang dimaksud lingkungan rongga mulut ini artinya sebenarnya di dalam rongga mulut itu ada yang namanya pH. Nah biasanya untuk rongga mulut pH-nya itu cenderung normal. Tapi ada beberapa momen yang membuat rongga mulut kita itu pH-nya jadi turun atau malah pH-nya naik. Contohnya apa itu dok? Contohnya misalnya makan makanan yang mengandung atau yang asam-asam. Nah biasanya rongga mulut kita itu juga jadi cenderung asam pH-nya. Terus makanan manis itu juga membuat pH kita itu cenderung jadi asam rongga mulut kita gitu ya. Terus tadi juga ada faktor ketiganya. Betul, ada mikroorganisme atau biasa disebut dengan bakteri, kuman. Sebenarnya di dalam mulut kita itu ada yang namanya bakteri flora normal atau bakteri baik gitulah. Nah tapi ada kondisi tertentu di mana memang bakteri ini bisa jadi patogen atau jadi penyakit untuk gigi kita. Makanya gigi kita tuh jadi berubah gitu. Nah kapan sih bakteri itu bisa jadi patogen atau jadi penyakit? Itu ketika ada makanan. Nah makanan itu adalah faktor keempatnya Novi. Jadi faktor keempatnya adalah makanan yang tidak dibersihkan setelah kita makan. Setelah makan ya. Jadi memang sebaiknya harus sikat gigi ya dok setelah makan? Betul, waktunya itu sikat gigi yang baik setelah makan dan sebelum tidur. Gitu, berarti ternyata faktornya banyak ya dok? Iya, faktornya 4 tadi sih, ada 4 tadi yang sudah saya sebutkan dan itu cukup mempengaruhi besarnya gigi berlubang. Nah, apalagi kalau misalnya pasien tidak merawat giginya ya, misalnya sudah berlubang nih tapi tidak langsung dirawat gitu. Nah, caranya gimana dok untuk merawat gigi yang sudah kadung ada lubangnya? Iya, jadi kalau misalnya gigi yang berlubang itu perawatannya banyak, tergantung seberapa besar lubangnya. Nah kalau lubangnya masih minimal atau masih kecil itu bisa dilakukan penambalan dan itu bisa dilakukan penambalan dengan tambalan yang sewarna gigi gitu. Tapi kalau misalnya lubangnya sudah besar itu kita perlu mempertimbangkan banyak hal. Apakah yang pertama, apakah struktur giginya itu masih bagus atau enggak? Atau ternyata gigi berlubangnya mahkota giginya atau bagian yang putih dari gigi itu hanya tinggal sedikit aja.
gitu. Kalau misalnya kondisinya yang masih bagus, mahkota giginya juga masih bagus, itu bisa dilakukan perawatan saluran akar dengan kondisi syarafnya itu sudah mati. Gitu. Iya. Kalau belum mati, apa resikonya dok? Nah, kalau belum mati berarti biasanya lubangnya itu masih terbatas di struktur gigi lapisan kedua. Jadi gigi itu ada banyak lapisan Mbak Novi ternyata. Ada lapisan enamel atau lapisan email. Biasanya yang warnanya putih atau tampak kalau misalnya kita senyum. Gitu. Itu namanya lapisan enamel atau lapisan enamel. Nah, nanti lapisan keduanya namanya dentin. Itu biasanya kalau misalnya giginya sudah berlubang tampak akan warna kekuningan. Gitu. Nanti dia akan linu biasanya. Nah, itu maksud saya pertanyaannya itu dok. Apa benar kalau misalnya tadi ya sarafnya belum mati gitu ya? Kalau pas kita perawatan terus jadi sakit banget, itu benar apa enggak dok? Jadi kalau misalnya syarafnya belum mati nih atau lubangnya masih terbatas di lapisan dentin, itu kita bisa lakukan perawatan untuk menghilangkan rasa linunya dengan namanya perawatan pulp capping. Apa atau jadi perawatan dia melapisi bahan meregenerasi jaringan pulpa atau jaringan syaraf yang sudah terkena lubangnya. Jadi namanya jaringan kan dia bisa bertumbuh lagi, istilahnya seperti itu ya. Nah, kita itu menginisiasi pertumbuhan jaringan baru. Ternyata gigi juga bisa dok bertumbuh lagi ya? Iya, saya baru tahu. Tapi jaringan tertentu ya Mbak ya, bukan yang nanti tumbuh lagi giginya tuh enggak. Lebih ke jaringan syarafnya gitu. Jadi memperbaiki gitu. Iya. Lalu sebaiknya tuh dok, misalnya kita sudah ada gigi berlubang nih, yang baik itu yang dirawat terus kita tambal atau lebih baik cabut aja gitu. Oke. Balik lagi sebenarnya tergantung lubangnya. Apakah nanti kalau misalnya lubangnya kecil bisa ditambal, tapi kalau misalnya sudah mati itu nanti bisa dilakukan perawatan saluran akar atau bisa dilakukan pencabutan. Kalau struktur giginya sudah tidak bagus. Iya. Nah, kalau dicabut itu juga kalau orang dewasa resikonya harus pakai ini ya dok ya? Gigi palsu gitu ya? Iya betul. Nanti kalau misalnya sudah akhirnya pasien ini memilih untuk dilakukan pencabutan gigi, nanti biasanya akan dipasang atau dirawat gigi palsu. Tujuannya apa? Jadi kan setelah kita mencabut gigi, biasanya ada ruang bekas pencabutan di antara gigi-gigi sebelahnya. Betul. Nah, kalau misalnya tidak segera dilakukan perawatan lanjutan, seperti bikin gigi tiruan, itu bisa jadi gigi sebelahnya itu akan bergeser. Gitu, menutup ruang bekas pencabutan atau ruangan kosong itu tadi. Makanya penting juga untuk bikin gigi tiruan. Gitu. Iya. Ya, cuman gini ya dok, kenyataannya kalau misalnya apalagi lansia ya, misalnya sudah ada yang bolong nih, maksudnya sudah dicabut, sudah patah giginya baru 2 atau 3, itu sebaiknya nunggu sampai giginya habis terus dikasih gigi palsu yang banyak itu, atau lebih baik ya dibikin 1, 2 seperti itu dok. Jadi kalau misalnya ada yang sudah dicabut, usahakan langsung bikin gigi tiruan ya. Jadi kalau misalnya nggak langsung dibikin gigi tiruan tadi ya, bergeser giginya dan jangan tunggu sampai habis dulu. Jadi kalau misalnya giginya tunggu sampai habis, itu akan mempengaruhi perubahan dimensi pada wajah gitu. Dan juga nanti wajahnya bisa cepat peot. Iya bener ya. Pantesan di lansia-lansia itu kempot-kempot gitu ya dok pipinya. Itu berarti ada hubungannya dengan gigi. Ada hubungannya, tentu ada hubungannya. Apalagi kalau misalnya tidak dipasang gigi palsu, misalnya yang dipasang, yang nggak dipasang itu yang gigi bawah, otomatis yang atas itu bisa jadi ada resiko untuk giginya keluar atau bahasa daerahnya modot tuh Mbak. Oh modot, iya betul. Gigi modot iya. Nah, biasanya memang kan ada ya keluhan-keluhan dari. Ada, sering banget keluhan itu. Ternyata banyak sekali ya dok masalah gigi di Puskesmas ya Ciputra 1. Iya, cukup banyak ya untuk masalah gigi di Puskesmas. Terutama yang gigi itu.
Nah sekarang ada permasalahan nih dok, banyak sekali teman-teman saya pala ini yang usianya masih ya sepantaran saya itu masalahnya di gigi paling belakang. Oke, gigi bungsu ya Mbak Novi ya? Iya bener dok, gigi bungsu. Nah itu apa bener kalau gigi bungsu itu memang harus dilakukan pencabutan dok? Oke, jadi sebenarnya gigi bungsu itu tidak harus dilakukan pencabutan kalau arah tumbuhnya itu normal atau bagus. Tapi biasanya disarankan untuk dilakukan pencabutan apabila kondisi gigi bungsunya itu infeksi atau tidak tumbuh tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi belum tentu ya dok dicabut. Kalau menentukan dia dicabut atau enggak itu bagaimana dok? Iya, jadi memang sebenarnya gigi bungsu itu yang harus dicabut adalah gigi bungsu yang biasanya masih tertanam di dalam rahang atau giginya itu miring dan menabrak gigi sebelahnya. Dan kenapa harus dicabut? Itu kalau misalnya nggak segera dicabut dia akan merusak gigi sebelahnya. Gitu, makanya kita harus cabut gigi bungsu atau biasa disebut dengan odontektomi. Gitu. Bisa nggak itu dok kalau dilakukan di puskesmas? Nah, kalau sepemahaman saya untuk di puskesmas itu belum bisa untuk melakukan pencabutan gigi bungsu untuk kondisi yang infeksi. Jadi kita harus melakukan rujuk, biasanya rujuk ke spesialis bedah mulut. Spesialis bedah mulut ya. Ya kalau rujuk memang apalagi pakai BPJS ya dok ya. Jadi di Cilacap setahu saya belum ada ya dok. Belum ada sih ya Mbak ya, harus ke Purwokerto ya kalau nggak salah. Betul sekali memang. Padahal kasusnya sepertinya makin banyak ya dok. Iya, kalau seiring perkembangan zaman dengan adanya junk food, fast food itu akan mempengaruhi pertumbuhan gigi juga loh Mbak. Jadi biasanya untuk gigi bungsu itu dia cenderung infeksi pada orang-orang atau pasien-pasien yang memang sekarang makannya itu makan makanan yang lembut gitu. Kok zaman dulu kan suka makan singkong yang keras-keras gitu kan. Nah itu biasanya tumbuhnya bagus, sempurna karena perkembangan rahangnya juga jadi bagus gitu. Begitu ada hubungannya ternyata. Iya ya. betul, ada hubungannya. Iya, cukup menarik juga ya dok. Kalau misalnya kita membahas permasalahan gigi, moga-moga lain waktu Dokter Lulu bisa mampir lagi ke podcast Puskesmas Cilacap Utara 1. Amin. Iya. Ya, harapan saya sih juga bisa bermanfaat ya untuk warga Cilacap. Jadi lebih tahu tentang kesehatan gigi dan mulut dan gimana sih cara perawatan gigi dan mulut yang baik itu. Betul banget. Pastinya bermanfaat dong buat kita ya pemirsa ya. Ya oke, jangan lupa pemirsa untuk selalu like, komen dan tentunya subscribe channel YouTube Puskesmas Cilacap Utara 1. Terima kasih Dokter Lulu. Sama-sama Mbak Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.